Yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata. Masih mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan senang sekali pendengar, kembali kami akan menghadirkan acara Kita Indonesia ya untuk edisi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026. Dan tentunya pendengar, siang hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin saat ini tengah mulai diperbincangkan begitu ya, di mana memasuki tahun ajaran baru ya 2006-2027 nih, proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB ini kembali menjadi perhatian masyarakat, khususnya para siswa SMP sederajat ya, dan orang tua yang tengah mempersiapkan sekolah untuk putra-putrinya nih sudah mulai bersiap-siap begitu ya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK atau SMA ya. Dan tentunya berbagai pertanyaan akan muncul begitu ya, mulai dari jalur pendaftaran, kemudian persyaratan, daya tampung sekolah, hingga strategi untuk memilih sekolah yang sesuai minat, bakat, dan juga potensi putra-putri Anda begitu ya. Nah, untuk itu, untuk memberikan informasi yang jelas begitu, yang akurat, transparan, dan mudah dipahami nih, saat ini kita sudah menghadirkan dua narasumber yang akan kita ajak berbincang begitu ya, untuk membantu mengupas tuntas berbagai hal terkait sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Nah, telah hadir bersama kita yang pertama ada Bapak Kade Agus Jaya Parhyuna ya, SPD MPD, Kepala SMK Negeri 1 Singaraja. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Baik, kemudian ada juga Ibu Madisri Astiti SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Singaraja. Ibu, selamat siang juga Ibu.
Selamat siang juga kepada pendengar RRI di mana saja berada. Iya, terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir ya dan akan berbagi informasi nih ya kepada masyarakat, terutama nih para orang tua yang sekarang udah mulai bersiap-siap begitu ya Bu ya untuk mencari sekolah untuk putra-putrinya ke jenjang SMA SMK. Nah, tentunya pertanyaan yang paling banyak muncul adalah seperti apa begitu ya sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 ini Bu. Karena biasanya setiap tahun berbeda-beda ya sistemnya ya Pak ya. Mungkin dari Ibu Sri mungkin terlebih dahulu ya, kemudian nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak. Ya, terima kasih. Oke. Untuk skema tahun ini, yaitu sistem penerimaan murid baru itu ada 4 jalur. Jadi jalur afirmasi, jalur mutasi dan jalur prestasi dan juga jalur domisili. Ya, di 4 jalur itu ada lagi sub jalur. Jadi ada sub jalur seperti jalur afirmasi itu di dalamnya ada jalur kurang mampu, kemudian juga ada jalur inklusi. Untuk jalur mutasi itu ada jalur perpindahan tugas orang tua dan juga jalur anak guru. Kemudian untuk jalur prestasi itu ada subnya ada 6, itu ada jalur TKA, jadi prestasi TKA, kemudian jalur akademik dan non akademik, kemudian juga ada jalur dari seni budaya Bali dan non Bali, dan juga ada jalur kepemimpinan seperti ketua OSIS, kemudian juga ketua MPK atau ketua badan dari MPK atau badan eksekutif siswa. Yang keempat itu ada jalur domisili. Jalur domisili itu juga dibagi. Jadi sesuai dengan Juknis sebenarnya jalur domisili itu terbagi 3. Itu ada jalur perjanjian, kemudian jalur adat dan jalur administrasi kependudukan. Nah, khusus di Kabupaten Buleleng terutama untuk SMA itu untuk sub jalur perjanjian tidak ada. Jadi untuk SMA itu domisili subnya itu ada pada jalur adat dan jalur administrasi kependudukan. Yang ada untuk jalur perjanjian itu pada SMK di Kabupaten Buleleng. Jadi ada 3, SMK 1 Seririt ya Pak Agus ya. Kemudian SMK 1 Kubu Tambahan dan SMK 1 di Sawan yang Menyali. Jadi ada 3. Itu gambaran umumnya ya. Untuk SMK apakah sama ya Pak jalurnya? Ya, sama. Dan saya tambahkan di sini ya perbedaannya ya tahun lalu dengan sekarang, bahwa sekarang itu ada 2 tahap pendaftaran, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Nah, yang kedua sekarang ada jalur kerama desa adat ini masuk. Kalau tahun lalu tidak, sekarang ada. Nah, ini tambah dari tiang Ibu. Nah, kemudian bagaimana nih masyarakat bisa memahami Bu masing-masing jalur nih biar tidak salah memilih itu sekolah untuk siswa-siswinya, apa yang harus diperhatikan begitu? Yang perlu diperhatikan itu bagaimana masyarakat terutama siswa, para orang tua untuk membaca Juknis yang sudah sebenarnya tersebar ya, bagaimana membaca. Dan kemudian saya juga selaku kepala sekolah, di sekolah juga ada posko penerimaan murid baru dan juga beberapa sekolah baik SMA maupun SMK di Kabupaten Buleleng dari hampir 1 bulan yang lalu untuk memfasilitasi masyarakat terhadap bagaimana sistem ini. Mereka lebih banyak bertanya, kemudian potensi-potensi anak kira-kira jalur apa yang akan diikuti. Nah, termasuk juga saya dari 1 bulan kemarin sampai dengan minggu lalu saya juga turun ke sekolah-sekolah yang memang potensi-potensi anak banyak yang masuk ke SMA 1 untuk menjelaskan tentang sistem penerimaan murid baru yang ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga untuk tahun ini TKA digunakan. Jadi pada jalur, terutama pada semua jalur kecuali jalur inklusi yang tidak menggunakan TKA. Jadi tidak lagi seperti dulu, terutama pada jalur domisili yang dekat-dekatan rumah sama sekolah itu dapat tidak. Tetapi untuk jalur domisili itu juga ada domisili pada kewilayahannya. Contoh seperti ada anak yang ingin mendaftar di SMA 1
katakanlah dia di jalur pertama tadi Pak Agus sudah menyampaikan pada tahap 1 itu adalah jalur afirmasi, mutasi dan prestasi. Itu pendaftarannya tanggal 22 Juni sampai dengan 24 Juni. Jadi itu pendaftarannya, itu silahkan nanti anak-anak mendaftar sesuai dengan potensinya. Kemudian pengumuman tanggal 29 Juni 2026. Jadi kalau sudah lulus itu pada sekolah yang menjadi pilihannya, maka tidak boleh lagi mendaftar di tahap 2. Jadi di tahap 2 sudah terkunci oleh sistem, di mana tahap 2 itu dibuka hanya pada jalur domisili bagi anak-anak yang tidak lulus di tahap 1. Itu yang perlu masyarakat pahami. Ya, kemudian pendaftaran kembali akan bersama-sama nanti di tanggal 10, 11 dan 12 Juli. Itu. Berarti ini orang tua nih harus jeli melihat peluang mana yang kira-kira berpotensi untuk anaknya di tahap 1 potensinya, ya Bu. Potensi kemampuan anak, apa yang dia miliki. Dari kalau SMA kan ada sub jalurnya ada 12, kalau SMK ada 13. Karena apa? Masyarakat juga harus tahu terkait dengan perankingan oleh sistem, harus paham. Jadi misalnya si A itu dia mendaftar di jalur prestasi kepemimpinan karena dia ketua OSIS kan gitu ya. Kemudian dia juga punya potensi pada prestasi olahraga, itu silahkan boleh. Kemudian lagi dia mendaftar di prestasi TKA. Katakanlah anak itu mendaftar di 3 sub jalur pada jalur yang pertama. Maka anak itu harus paham bahwa untuk contoh yang pertama apa tadi itu jalur yang jalur pertama tadi contohnya itu misalnya jalur prestasi kepemimpinan, misalnya dia ketua OSIS. Untuk kepemimpinan itu dicari hanya katakanlah itu sesuai dengan ini hanya 1%. 1% misalnya dia melamar di SMA 1, dicarinya kan cuma 4 siswa. Dari 4 siswa kemudian ternyata pendaftarnya itu katakanlah 15 gitu ya, 15. Karena prestasi itu dari mana saja. Jadi boleh, tidak mesti harus dari orang Kecamatan Buleleng. Jadi prestasi yang subnya ada 6 itu bersaing orang mana saja boleh. Nah, maka anak tersebut harus memahami kira-kira punya peluang di mana, karena minimal memilih 2 sekolah. Nah, itu ya, memilih 2 sekolah. Katakanlah dia memilih 1 SMA 1, kemudian kedua adalah SMA 4, kemudian misalnya pilihan yang ketiga adalah SMA 2. Kemudian untuk di jalur katakanlah anak itu punya bidang olahraga atau akademik, mungkin sama pilihannya 1, 2, 3, dan terakhir juga memilih TKA. Nah, katakanlah anak tersebut terseleksi tidak lulus di SMA 1, tapi ini harus mendaftar dulu, dulu pada saat tanggal 22 sampai 24 itu. Ternyata katakanlah tidak lolos di pilihan 1 SMA 1. Karena apa? Urutan prioritas dalam seleksi SPMB masyarakat harus tahu. Jadi masyarakat dan siswa juga harus tahu. Jadi urutannya itu harus dimulai dari inklusi, kemudian jalur keluarga ekonomi tidak mampu, anak guru, mutasi perpindahan, prestasi, dan terakhir untuk tahap 1 itu adalah TKA. Anggaplah anak itu jalur kepemimpinan. Ternyata oleh sistem tidak lolos di tidak lolos di pilihan 1. Mungkin saja dia bisa lolos di pilihan kedua, katakanlah SMA 4. Maka untuk anak tersebut yang memilih di jalur di bawahnya, katakanlah prestasi olahraga atau akademik, bahkan sampai TKA, tidak terseleksi oleh sistem. Jadi selesai sampai di jalur yang lulusnya dia pada pilihan kedua di SMA 4. Itu loh. Sehingga ini perlu sekali dipahami. Jadi biar tidak ada sistemnya perankingan ya, kalau 4 1 sampai 4 begitu ya Bu. Artinya begini, urutan prioritas dalam seleksi oleh sistem yang perlu diperhatikan. Artinya potensi anak di mana, itu yang harus dilihat ya gitu. Beda sama anak guru. Kalau anak guru cuma milihnya 1. Kalau anak guru itu memilih 1 sekolah di mana orang tuanya mengajar, disitulah anak akan memilih sekolah. Gitu. Ya.
Baik, perlu benar-benar dipahami begitu ya, karena Iya. memang kalau dibilang rumit ya iya, tapi kalau mungkin sudah dipahami mungkin bisa melihat Iya. ya, terutama orang tua pasti sudah tahu potensi anaknya Iya. di mana begitu ya. Iya. Kalau untuk Pak Agus sendiri, Pak Agus mungkin apa nih persyaratan umum begitu yang harus dipahami orang tua dan peserta didik yang ingin melamar, Pak? Oke. Pemirsa ya, Pro 1 RRI Singaraja yang saya hormati, khususnya calon siswa ya dari SMP atau yang sederajat. Di sini saya sampaikan sedikit perbedaan ya antara SMA dan SMK. Ini penting. Ya. Oke. Jika anak-anak ya calon siswa mau membaca juknis dengan baik, ya pasti nanti tidak akan ada kendala dalam ya memilih atau menentukan sekolah ataupun konsentrasi keahlian kalau di SMK. Yang pertama, kuota itu berbeda antara SMA dan SMK. Ambillah contoh di sini ya, dalam domisili. Kalau di SMK itu 8%. Bahkan kerama adat itu cuma 2%. Ya bedalah dengan di SMA. Ya kategori A maupun B itu sampai 25 atau 35%. Itu harus diketahui. Kemudian, anak-anak SMK itu tidak hanya memilih sekolah minimal 2, tetapi juga memilih konsentrasi keahlian atau bahasa umumnya jurusan gitu Bu. Oh, langsung ya, Pak? Langsung. Oke. Jadi anak-anak SMK itu bertarungnya justru di konsentrasi keahlian. Baik. Bukan sekadar mencari Sekolah saja, ya Pak. SMK-nya di mana dapat, tapi langsung di sana, dia di Baik. konsentrasi keahlian. Kemudian ada hal-hal lain mungkin yang berbeda. Nggih, niki penting. Misalnya dalam ya kelompok perhotelan atau kelompok teknologi. Calon siswa wajib ya memiliki surat keterangan dokter di mana mereka tidak boleh buta warna. Mungkin di SMA ada jadi jurusan IPA mungkin ada mungkin seperti itu. Ini juga harus diketahui. Kemudian kalau SMK itu wilayahnya tidak kecamatan tetapi kabupaten bahkan Bali. Kenapa bisa begitu? Ya karena tidak semua kabupaten itu memiliki konsentrasi keahlian yang sama. Contohnya penerbangan. Ya, yang ada kan cuma SMK di Denpasar atau di Buleleng Barat mungkin ada. Nike contohnya. Pewayangan misalnya, itu spesial. Itulah sebabnya kenapa orang Buleleng bisa saja melamar di Gianyar. Dan orang dari Tejekule bisa saja melamar ke SMK Negeri 1 Singaraja karena di sana tidak ada jurusan pariwisata. Kami ada ya atau disebut dengan konsentrasi keahlian ULW, usaha layanan wisata. Nah, itu bedanya. Kami tidak ada disekat oleh wilayah kecamatan. Nah, nike harus diketahui oleh calon siswa, nggih. Dan saya juga di sini menyampaikan bahwa ya ada sebuah paradigma enak di SMK karena PKL 6 bulan. Saya perbaiki di sini. Jangan bilang begitu dulu. Anak-anak kami di SMK 1 Singaraja yang PKL itu biasa bangun jam 4 pagi untuk menjemput tamu di airport. Apakah itu enak? Biasa bangun jam 2 pagi ya untuk menjemput tamu di Nusa Dua kemudian akan dibawa ke airport. Kemudian yang PKL di perhotelan itu biasa mendapat shift malam, jam 11 malam harus pulang. Itu biar tidak ada sebuah paradigma enak di SMK 6 bulan nggak belajar. Salah itu. 6 bulan itu belajarnya di mana? Di industri. Kenten. Sesuai keahlian Ya, jurusannya ya, Pak. ya, Kenten. Baik. Ini harus diketahui oleh anak-anak calon siswa, nggih. Baik. Itu saja, Pak. Nggih. Nah, kemudian untuk di SMK 1 sendiri ada berapa jurusan yang dibuka, Pak, untuk tahun ini, Pak? Nah, untuk SMK 1 Singaraja kami ada 6 konsentrasi keahlian namanya. Yang pertama adalah akuntansi, kemudian ada pemasaran. Pemasarannya ada 2 konsentrasi yaitu bisnis digital dan bisnis retail. Kemudian ada perkantoran, kemudian ada pariwisata yang disebut dengan usaha layanan wisata, kemudian ada perhotelan. Iya. Jadi ada 6, Bu. 6 ya. Yang paling Iya. diminati yang mana, Pak, jurusannya, Pak? Nah, ini juga perlu saya sampaikan ya kepada calon siswa. Saya tahu ya, kita semua tahu bahwa animo masyarakat itu ke SMK sekarang itu adalah mencari perhotelan. Karena bayangan mereka, saya sering bertanya ini ya,
berdasarkan wawancara masuk ke perhotelan, tujuan utamanya adalah nanti bisa kerja keluar ya, sebagai di kapal pesiar maupun di darat di luar negeri itu, dengan harapan ya mendapatkan gaji lebih besar, kemudian dapat juga mengenal ya dunia barat, budaya barat dan lain sebagainya. Itu sebabnya Bu, kenapa perhotelan ini diminati di mana-mana sekarang. Berarti ya, jadi yang mungkin cari jurusan agak lebih ini lagi ya Pak ya, saingannya lebih banyak barangkali Benar, Pak ya. benar. Baik, kita kembali ke Ibu Sering ya. Kalau dari SMA Negeri 1 Singaraja ini berapa Bu daya tampungnya untuk tahun ajaran baru nanti Bu? Daya tampungnya 396. 396. 396. Untuk berapa kelas? Untuk 11 rombel kali 36 siswa. Jadi perlu juga masyarakat dan siswa tahu, jadi jalur yang tahap 1 itu kan afirmasi mutasi prestasi. Seandainya kuota itu tidak terpenuhi pada tahap 1, maka di tahap 2 pada administrasi kependudukan yang akan melengkapi sejumlah 396. Itu. Jadi ini masyarakat harus tahu strategi, apalagi SMA 4, SMA 1 itu dikategorikan sekolah dengan kategori A, dalam artian sekolah yang peminatnya paling banyak pendaftarnya, yang membedakan dengan sekolah yang lain. Jadi di Kabupaten Buleleng itu ada 3 kategori A, SMA 1, SMA 4 dan SMA 2 Busung Biu. Itu untuk daya tampung jalur TKA itu 40%. Jadi 40%, kalau yang kategori B SMA-nya cuma 25%. Jadi untuk SMA 1 jalur TKA-nya itu 40% dari 396 itu dicari 158 siswa ya. Iya. Nah, kemudian yang paling diminati biasanya yang mana Bu, jalurnya Bu yang paling banyak? Ini kan baru ya, kalau jalur TKA baru. Kalau dulu kan jalur rapot gitu ya. Ya pasti mudah-mudahan ini yang jalur TKA mungkin yang akan paling banyak, dan juga mungkin ya jalur domisili seperti dulu pada mungkin administrasi kependudukan Astungkara untuk tahun ini. Iya, baik. Kemudian mungkin untuk tahun ajaran baru nanti Bu ada program unggulan sendiri Bu dari SMA 1 Bu? Ya program-programnya kita tetap unggulan-unggulan itu pada sains, kemudian pada seni ya dan olahraga, itu tetap yang kita kembangkan 3 potensi anak itu. Kalau dari SMK 1 sendiri Pak, sejauh ini sudah bekerja sama dengan pihak apa saja Pak untuk barangkali siswa nanti seperti Bapak tadi bilang magang 6 bulan Pak, kemudian mungkin apakah sudah bekerja sama juga untuk menampung lulusan nanti Pak, sudah adakah kerjasamanya? Benar, kami di SMK ada namanya kelas industri ya, itu kami sudah menjalin MOU ya dengan beberapa industri. Sekarang ya kami dengan Hotel Sunari ya, New Hotel Sunari, kemudian kami juga dari dulu sudah bekerja sama dengan Alfamart. Kelas industri di sini maksudnya adalah industri datang ke sekolah atau kami mengajak siswa ke industri untuk belajar di sana secara langsung, dan ini ada seleksinya. Nah, terkait dengan apakah nanti ada tamatan kami akan ditampung, ya, yaitu seperti di Alfamart. Mereka datang, ya teman-teman dari Alfamart datang sudah menyeleksi dari kelas 10. Ya, wawancara, fisik dan lain sebagainya, kemudian dibina dan nanti mereka anak-anak itu harus PKL di Alfamart. Nah, ini ciri khas di SMK seperti itu. Nah, ketika tamat, ya tentu mereka akan langsung diterima dan langsung grade-nya itu sudah grade 3 dibandingkan dengan yang melamar di Alfamart dengan jalur reguler. Itu langsung baru grade 1. Sedangkan anak kami sudah grade 3. Nah, ini ke contohnya Bu. Oke. Dan mereka juga sudah dibekali keahlian ya tentunya ya Pak ya. Jadi langsung siap pakai lah istilahnya begitu. Benar. Baik, menarik ya pendengar. Tentunya nanti kita juga buka ya, silakan untuk pendengar pemirsa Persatu RRI Singaraja yang mungkin ada pertanyaan begitu ya yang kurang jelas barangkali ingin ditanyakan, kami akan buka sesi tanya jawab ya bersama narasumber kita. Saat lagi tetaplah bersama kami Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan?
Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya. Cukup Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya. Masih di dialog interaktif kita Indonesia ya, bersama narasumber kita ada Pak Gus ya, Kepala SMK Negeri 1 Singaraja, dan ada Ibu Sri juga Kepala SMA Negeri 1 Singaraja. Dan untuk pendengar yang mungkin baru saja bergabung ya, kita membahas terkait
penerimaan siswa baru begitu ya tahun ajaran 2026-2027 yang perlu dipahami begitu ya, karena memang saat ini sistemnya agak berbeda ya dari tahun sebelumnya. Nah, Bu Sri, ini kan untuk pendaftaran sendiri semuanya jalur digital ya bisa dibilang ya Bu ya. Nah, tentunya yang perlu barangkali ini penting ketelitian begitu ya Bu dalam mengunggah dokumen begitu ya secara daring. Nah, biasanya yang paling sering jadi kendala saat proses pendaftaran apa Bu? Kadang ada beberapa yang mungkin salah memasukkan dokumen gitu ya. Tetapi kalau biasanya salah itu panitia pasti menghubungi ya. Jadi untuk mengupload ulang. Jadi saya pesan kepada siswa mohon nomor HP-nya itu ya tetap diaktifkan gitu ya. Jadi pertama persiapan administrasi kelengkapannya, karena di Humas IG Sumansanya juga sudah diisi tata cara seperti apa digitalisasi pendaftarannya, karena ini semua daring. Cuma pemirsa juga harus tahu bahwa untuk portal pendaftaran daring SMA alamatnya beda sama SMK. Ya, jadi beda kalau SMA, SMK jadi sma.bali.spmp.id, kemudian kalau SMK-nya smkbali.spmp.id. Baik. Kemudian ada pertanyaan juga ini Bu ya terkait apakah dari Ibu Hen ya, ini apakah masih ada masa sanggah atau pengaduan bagi peserta yang keberatan terhadap hasil seleksi ya. Itu yang pertama Ibu, mungkin Pak Agus juga mungkin pertanyaan bisa nanti menanggapi ya. Kemudian bagaimana strategi sekolah jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung yang tersedia? Itu pertanyaannya, ada 2, mungkin bisa ditanggapi dari Pak Agus mungkin. Pertama terkait dengan masa sanggah. Juknis yang saya baca ya sepanjang ini, jadi tidak ada di sana ditulis masa sanggah. Itu yang pertama. Kenapa? Karena ini sudah lewat sistem. Sama dengan pertanyaan yang kedua tadi, yaitu terkait dengan daya tampung. Sistem sudah dikelola, sudah diatur, dikontrol dengan baik sehingga tidak ada istilah daya tampung itu akan lebih atau kalau kurang mungkin bisa jadi, gitu kan, tergantung minat masyarakat. Tapi kalau lebih itu tidak mungkin, kan Bu? Tidak bisa ya kalau tidak lebih bisa. Ya. Sesuai kuota ya. Ya sesuai kuota. Karena kami sebelumnya sudah menyetorkan pagu ke Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Kami mencari program kalian itu berapa, untuk akuntansi berapa, siswanya berapa. Termasuk juga kami menerima siswa ADAM, afirmasi pendidikan menengah dari Papua. Nah itu pun juga sudah dikontrol. Kami harus mengurangi 2 jatah, yaitu di konsentrasi kalian akuntansi dan perkantoran. Itu semua sudah diatur, udah fix begitu. Terus lebih begitu, itulah sebabnya kenapa ya para pemirsa dimohon untuk memilih 2 sekolah minimal, wajib itu, dan wajib juga minimal 2 konsentrasi keahlian. Itu SMK ya. Sehingga nanti kalau tidak dapat di konsentrasi A, B ya bisa nanti ke C dan D seperti itu. Ya, jadi kayak ada cadangannya begitu ya Pak ya. Ya, itu semua sudah disiapkan oleh sistem. Baik. Intinya, ya. Kalau dari Ibu Sri? Ya sama. Jadi juknisnya sudah berbunyi demikian. Bahkan daya tampung itu sudah terkunci. Bahkan Dinas Pendidikan sudah menyerahkan dan divalidasi oleh BPMP. Jadi sudah terkunci, tidak mungkin melebihi. Jadi itu. Kemudian juga pesan saya kepada masyarakat dan siswa yang akan mendaftar untuk memperhatikan daya tampung, memperhatikan daya tampung dan potensi anak kira-kira di mana, kan gitu ya. Itu yang perlu sekali. Sehingga dan memilihnya juga ketika ada syarat minimal milih 2 gitu, kan boleh lebih kan, sesuai dengan kemampuan gitu ya. Jadi kecuali yang milih 1 itu cuman inklusi dan anak guru gitu, dan ini yang satu memilih 1 itu ya kan untuk jalur adat. Jadi adat itu di wilayah penerimaan, jadi di mana dia mendaftar gitu, ya. Itu yang perlu sekali.
Baik. Kemudian bagaimana nanti sekolah ini kan by system ya Bu ya, pastinya sekolah juga punya peran bagaimana memastikan prosesnya ini benar-benar transparan begitu, akuntabel ya, objektif begitu, hasilnya memang real begitu ya, tidak ada kalau kata orang ini titipan atau seperti apa. Bagaimana sekolah ini bisa menjamin bahwa hasilnya itu memang real ya, transparan begitu. Iya. Kami bekerja bersama tim, jadi tugas di sekolah hanya melakukan verifikasi dan validasi kan gitu, sistem lah yang berjalan dari provinsi gitu ya. Jadi begitu cara kerja kami dan kami juga optimalkan, jadi tingkat kejujuran teman-teman kami juga harus itu yang menjadi jaminan bahwa kita memang harus mendukung program ini, dan masyarakat juga saya pesan kepada masyarakat untuk bisa memahami sistem secara daring ini. Pak Agus ada yang tambahkan? Di sini saya menambahkan ya kepada masyarakat semuanya bahwa kami ini ya dipayungi oleh surat edaran dari KPK juga, Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 7, bahwa dalam SPMB ini ya tidak ada gratifikasi, pungli, uang titipan dan sebagainya. Jadi masyarakat ya jangan coba-coba nanti untuk melakukan hal tersebut. Oke, itu pesan saya. Iya. Jangan sampai ya. Oke, semuanya jalurnya sudah by system ya, sudah di oleh tim kata seperti Ibu Sri ya. Kemudian Bu Sri, apakah ada ini jalur khusus begitu untuk ini prestasi ya Bu ya? Apakah dibedakan untuk akademik dan non akademiknya Bu? Iya, itu jalur prestasi itu subnya ada 6 Ibu ya. Jadi subnya ada 6. Jadi ada jalur prestasi kepemimpinan, jalur sains, riset dan inovasi, kemudian olahraga, bahasa seni budaya Bali, bahasa seni budaya non Bali, dan nilai TKA. Jadi ada 6 prestasi. Jadi silahkan kalau memang prestasinya banyak, silahkan itu ke-6-nya, kalau memang punya potensi itu silahkan bisa mendaftar. Itu banyak sekali. Oke, untuk proses verifikasinya itu bobotnya sama Bu untuk prestasi? Itu kan tergantung dengan contoh, misalnya dia apa ini sains, lomba sains, dia kan piagam ya, piagam, kemudian dia tingkatnya tingkat apa, kemudian apakah kabupaten, provinsi, nasional, internasional kan gitu. Kalau tingkat provinsi bisa enggak dia membuktikan bahwa minimal 5 kabupaten diikuti pesertanya gitu ya. Kemudian tingkat nasional juga seperti itu. Sudahkah dia lakukan kurasi? Jadi piagam itu dibobot. Jadi dibobot, ada pembobotan kalau piagamnya telah terkurasi oleh Kemendikbud. Jadi kurasi itu adalah piagam yang dikeluarkan oleh bukan Puspresnas, maka sekolah SMP-nya harus melakukan kurasi agar ada pengakuan. Itu ya, agar ada pengakuan. Tetapi kalau belum sampai sekarang juga tidak apa-apa. Jadi tidak dikalikan 2 kan begitu. Gitu. Jadi tetap kalau misalnya bobotnya sama, ya dilihat nilai TKA kan gitu. Ya, itu. Nah, ini pertanyaan lagi nih Bu, emang mungkin bisa saja terjadi ya Bu ya situasi seperti ini kalau misalnya nilainya sama Bu. Nilai ini, apa? Untuk ini? nilai pada nilai akhir pendaftaran ya untuk jalur apa itu dulu? Ini yang ditanya prestasi. Jika terdapat peserta dengan nilai akhir yang sama. Misalnya contoh ya prestasi kepemimpinan ya, prestasi kepemimpinan, contoh ketua OSIS. Untuk administrasi ketua OSIS itu kan syaratnya SK ya, bahwa dia benar jadi ketua OSIS. Kemudian kalau dia kepemimpinan itu cuma 1%. Kalau mencari SMA 1 kan 4 siswa. 4 siswa. Kemudian kalau dia sama, maka dia harus dilihat nilai TKA-nya. Oleh sistem ya, oleh sistem. Misalnya sama, mungkin kita nyari 4 nih, 4 gitu, sama di bawah-bawahnya itu kan kita pesertanya misalnya 10 yang daftar. Nomor 3 dan 4 ini sama, berapa orang sama turun, maka yang akan dilihat adalah nilai TKA-nya. Kepemimpinan nilai TKA-nya sama, nilai raport sama, usia lebih tua. Itu banyak oleh sistem. Banyak banget. Sudah ada ya. Sudah ada. Ya, udah banyak. Mungkin itu kalau boleh saya tambahkan. Iya, silakan Pak Agus. Ya. Kemarin ya kami sempat ketemu dengan bendesa adat atau klien adat lah. Ya beliau bingung. Bagaimana kalau nanti banyak sekali yang datang ke saya dari keramu saya mendaftar
sementara di SMK 1 Singaraja dibatasi cuma 2% itu. Nah, saya sampaikan di sini sama dengan Bu Made tadi, misalnya jalur Krama Desa Adat, ranking TKA sama. Ya, dan raport. Kemudian itu kalau di SMK itu ada domisili terdekat dengan jarak udara. Ya. Jika itu sama, ternyata sama-sama 100 meter jaraknya, nah baru lanjut ke usia yang lebih tua. Itu. Baik. Oleh sistem. Oleh sistem Oleh juga. sistem. Berarti itu ya ada lagi Pak. Makanya Tiang sampaikan ke Bapak klien adat atau Ibu, ya jangan khawatir, daftarkan saja, nanti sistem yang akan menyeleksi gitu. Berikan surat keterangan, dengan jadi surat keterangan. Betul. Jadi adat tidak menyeleksi. Jadi kalau Ya. memang masyarakat masuk krama adat di situ, ya silakan buatkan aja surat. Tetapi proses seleksi ada di sekolah tujuan. Ada di sekolah tujuan. Contoh itu untuk krama adat itu kan bagian dari sub besarnya itu adalah jalur domisili pada tahap kedua. Yang pendaftarannya itu tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli. Jadi krama desa adat itu cuma 5%. Jadi kalau dia mendaftar di SMA 1 dicari cuma 20. Jadi sekali lagi krama desa adat tidak menyeleksi, hanya mengeluarkan surat keterangan bahwa orang tuanya itu memang benar loh, termasuk krama adat. Itu ya, jadi krama adat di wilayah penerimaan lagi. Jadi kalau menggunakan krama adat, dia milihnya di mana? SMA 1. Maka yang berhak adalah krama adat Buleleng. Kakak kecamatan Buleleng, karena ini kan domisili ini kewilayahan penerimaan. Gitu. Baik. Rata-rata nilai 50% rata-rata nilai TKA ditambah 50% rata-rata nilai rapot. Itu yang diseleksi oleh sistem. Iya. Baik, mudah-mudahan sudah jelas ya, dan juknisnya juga sudah jelas ada banget. ya Pak ya, sudah dibagikan juga ya. Nah, mungkin bisa dipelajari untuk orang tua begitu ya. Jadi silakan menentukan begitu yang mana yang paling tepat untuk putra-putrinya. Mungkin yang terakhir Pak, pesannya sebelum kita tutup, mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat, utamanya orang tua siswa yang akan mencari sekolah SMA atau SMK. Kepada pemirsa ya, calon siswa dan orang tua, kami menyadari kalau tidak terbiasa membaca juknis yang lumayan tebal ini ya pasti akan bingung. Tapi ya jangan khawatir, datanglah ke posko yang ada di sekolah. Kami di SMK Negeri 1 Singaraja maupun SMA Negeri 1 Singaraja sudah menyiapkan posko. Ya, bertanyalah, masuk saja. Nanti akan ada yang menjelaskan terkait dengan hal itu. Jangan khawatir. Termasuk juga nanti dalam pendaftaran tidak bisa mengupload berkas-berkas dan lain sebagainya, kami akan bantu. Baik, Ibu Sri silakan. Ya, sama dari kemampuan juga anak, cuman saya berpesan yang pertama siapkan administrasi, kenali potensi diri, yang ketiga strategi yang harus diatur. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan sudah tercerahkan ya pendengar atas informasi seputar sistem penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2026-2027 ini ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar juga ya Pak prosesnya ya, Ibu Sri dan tim, begitu juga Pak Agus dengan tim ya di sekolah, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Baik pendengar, tidak terasa juga karena waktu, kita harus akhiri sampai di sini perbincangan kita. Yang jelas seperti yang sudah disampaikan, jika ada kendala atau mungkin informasi yang belum jelas, silakan datang ke posko ya, sekolah tempat Anda atau anak Anda mendaftar begitu. Dan kita akhiri dengan mengucap selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang. Sampah, Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya.